Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Agustinus Frediliki, selaku dosen rekam medis elektronik di Politeknik Indonesia Surakarta, dan juga teman-teman sekalian yang sangat berbahagia. Perkenalkan, saya Rani Oktalia Sari dengan NIM F24175, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Angkatan tahun 2024. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang rekam medis elektronik di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk yang pertama, yang menelatar belakang rekam medis elektronik ini adalah PMK nomor 24 tahun 2022, yaitu tentang rekam medis elektronik. Tentunya setiap rumah sakit harus memiliki rekam medis elektronik yang harus dilakukan. Untuk rekam medis elektronik di rawat jalan, itu sudah dimulai sejak tahun 2022. Dan untuk di IGD itu sudah dimulai sejak tahun 2023. Untuk nama sistem yang ada di rawat jalan dan IGD ini adalah nama sistemnya Spira. Lalu untuk rekam medis elektronik sendiri itu baru dimulai tanggal 2 Januari 2025. Hari ini saya akan membahas tentang rekam medis elektronik rawat inap. Karena menurut saya untuk rekam medis elektronik yang di rawat jalan maupun di IGD itu sudah memadai dan mungkin masih bisa diatasi oleh tim IT yang ada di rumah sakit tersebut. Berikut yang pertama, evaluasi rekam medis elektronik rawat inap di ruang instalasi rekam medis. Yang pertama itu banyak RMA itu belum terisi dengan lengkap dalam waktu 2 kali 24 jam. Ini bisa terjadi karena sistem error atau pengisian RMA-nya ini menurut beberapa di BJP itu rumit. Jadi untuk pengisiannya dapat terlambat gitu. Jadi ada banyak pasien rekam medis elektroniknya itu tidak terisi dengan lengkap selama 2 kali 24 jam. Sedangkan di mutu rekam medis itu kelengkapan itu harus selesai dalam waktu 2 kali 24 jam. Lalu yang kedua, pengolahan data untuk pelaporan internal dan eksternal itu masih dilakukan manual penarikan datanya. Kenapa? Karena sistem belum memadai untuk mendapatkan data yang akurat. Jadi untuk pelaporan ini memang sudah tersedia di RME untuk penarikan laporannya. Namun data yang diterima itu tidak valid. Jadi tim pelaporan yang ada di rekam medis itu masih melakukan manual. Jadi mensinkronkan antara manual dengan yang elektronik. Nah, di sini masih banyak miss yang terjadi di lapangan. Kami sudah memberikan evaluasi kepada tim vendor, namun sampai saat ini pun masih belum ada solusi yang bagus khususnya untuk pelaporan ini. Lalu yang ketiga, pasien yang belum di-discharge itu menyebabkan kendala, terutama saat admisi ranap atau pendaftaran rawat inap. Karena di pendaftaran rawat inap ini standar mutunya itu harus kurang dari 15 menit untuk pendaftarannya. Kenapa ini bisa terkendala? Misalnya, ketika pasien itu harusnya sudah pulang dan harus sudah di-discharge, itu kamar yang ditempati pasien sebelumnya itu kan pasti sudah kosong. Namun kenyataannya pasien sudah pulang namun kamar belum dikosongkan akibat belum di-discharge karena sistemnya yang terkadang error ataupun yang DPJP-nya agak kesulitan begitu untuk memahami RME-nya. Itu terkadang menjadi kendala bagi teman-teman yang ada di pendaftaran rawat inap khususnya. Jadi harus menunggu dan memakan waktu, bahkan kalau terjadi error begitu bisa 20 menit. Begitu kan
sangat mempengaruhi mutu. Lalu untuk lalu ini berikut adalah contoh. Ini ada contoh SIM RS, rekam medis elektron rawat inap. Di sini sudah ditampilkan beberapa laporan. Namun dari hasil laporan ini itu tidak memenuhi 100% yang harus ditampilkan begitu. Jadi kami masih mengolah ulang begitu, manual, mencocokkan manual begitu. Jadi agak membuat kami tidak simpel dalam penarikan datanya. Selanjutnya ada evaluasi RME rawat inap di ruangan kesmik atau kalau di rumah sakit Fatima itu namanya PPAT begitu. Itu sama seperti kesmik. Yang pertama, laporan operasi dan resume medis itu kadang tidak muncul di akun RME PPAT. Nah, saat ini untuk PPAT sendiri itu masih membuka akun dokter untuk memeriksa kelengkapan berkas. Jadi, teman-teman PPAT itu meminjam atau memakai akun dokter untuk melihat kelengkapan berkasnya. Lalu yang kedua, tanggal pulang pasien di resume medis itu terkadang berbeda dengan tanggal pasien pulang yang sebenarnya begitu. Misalnya pasien itu seharusnya pulangnya tanggal 2 Januari. Namun di resume itu tertulis tanggal 4. Kenapa tanggal 4? Karena dokter itu baru bisa mengisi resume itu ketika tanggal 4 atau bahkan sebaliknya. Misalnya pasien itu pulang tanggal 4 Januari, namun dokter itu sudah mengisi resume medis tanggal 2 Januari, resume medis itu otomatis tertulis di tanggal kepulangannya itu tanggal 2 Januari. Jadi di sini masih tim IT itu masih sering sekali melakukan pengeditan begitu. Jadi tidak otomatis langsung terubah sesuai dengan sistem kepulangan pasien, namun harus melakukan pengeditan ulang. Tim IT itu melakukan tim pengeditan ulang. Jadi menurut saya sangat sangat tidak simpel begitu, agak rumit dalam pelaksanaannya. Lalu untuk evaluasi RME di user dokter. Nah, yang pertama, nama pasien tidak tampil di satu halaman, tetapi harus dicari per lantai sehingga ada kemungkinan saat visit ada pasien yang terawat. Nah, di sini di aplikasi RME rawat inap di user dokter itu tuh nama pasien dokter itu tidak muncul di akunnya, namun harus kita cari sesuai dengan lantai. Misalnya pasien lantai 4, siapa aja pasiennya? Pasien lantai 5, siapa aja pasiennya? Jadi tidak dengan mudah, satu kesatuan misalnya akun dokter si A muncul lalu tertera semua nama pasien, itu tidak begitu, kita harus buka per lantainya. Lalu yang kedua, untuk konsul antar unit terkadang tidak tertulis di RME, tapi masih ditulis di lembar konsul. Karena di sini sistemnya belum memadai begitu. Lalu untuk yang ketiga, beberapa kali hasil resume medis pasien pulang itu di daftar obat pulang, dosis obat itu tidak sesuai. Jadi misal tertulis dosisnya 1x1 semua dan sering terjadi terdouble saat pengikutan obat. Lalu yang keempat, pada resume medis, daftar obat yang diberikan pada pasien itu tidak semuanya tampil di resume. Sebaiknya nama obat dan BMHP yang saat dimunculkan satu kali saja. Karena jika semuanya ditampilkan, resume medis ini bisa berlembar-lembar dan tidak sesuai dengan judulnya di resume medis. Lalu yang terakhir, pasien IBS atau pasien yang akan melakukan operasi di instalasi bedah sentral itu terkadang nama DPJP anestesi itu tidak muncul, hanya tertera nama
DPJP utamanya saja. Kan seharusnya itu kalau misalnya melakukan operasi pasti ada nama dokter DPJP-nya siapa, nama DPJP dokter anestesinya siapa. Itu kan pasti tertulis jelas, namun di sini tidak semuanya muncul begitu. Nah, berikut ini adalah contoh RMA yang ada di akun dokter. Jadi di sini sudah tertera ini per lantai, ini nama ruangan. Jadi kalau misalnya dokter itu mau mencari nama pasien dan mengisi RMA-nya, mengisi rekam medis elektronik pasien tersebut, beliau harus mencari dulu di sini, lalu mencari by name, nama pasien siapa, per lantai siapa, lalu diisi sesuai dengan kolom yang ada di sini. Berikut adalah solusi yang kami inginkan begitu. Solusi yang diinginkan yaitu yang pertama tentunya rekam medis rawat inap, rekam medis elektronik rawat jalan dan IGD itu ingin sekali dijadiin satu kesatuan agar tidak banyak membuka aplikasi RMA. Jadi untuk di aplikasi RMA baik untuk di RMA rawat inap, rawat jalan, dan IGD itu kami inginnya dijadikan satu semua karena kami banyak sekali membuka akun karena untuk akun rawat inap bukanya di sini, akun rawat jalan bukanya di sini, untuk IGD di sini. Jadi kayak tidak jadi satu kesatuan kayak gitu. Untuk riwayat keinginan kami itu riwayat pasien itu terekam menjadi satu dari awal sampai akhir. Lalu untuk RMA itu dapat diakses di luar rumah sakit. Dan DPJP itu dapat menyelesaikan kepulangan pasien tersebut itu dengan tepat waktu. Lalu yang ketiga, upgrade sistem RMA yang lebih baik. Sebenarnya tidak apa-apa, kami tetap melakukan yang itu, tetap menggunakan RMA yang lama, namun kami inginnya itu di-upgrade untuk sistemnya dan itu sesuai dengan kebutuhan kami dan kemauan kami. Karena selama ini untuk yang RMA rawat inap sendiri itu hasil akhir ataupun prosesnya itu masih belum 100% sesuai dengan keinginan kami begitu. Kami masih melakukan manual, kami masih sama aja. Jadi kayak ada RMA atau enggak tuh ya begitu kayak gitu. Bahkan dokter-dokter juga meminta aplikasi yang Spira aja itu di-upgrade menjadi RMA, rawat inap juga dijadiin satu begitu. Jadi ya kurang menurut saya kurang baik kayak gitu, kurang baik untuk ini. Dan inginnya itu untuk acuannya itu RMA yang sekarang itu inginnya di acuannya itu SIMGOS yang punyanya Kemenkes, Sistem Informasi Manajemen Generic Short. Baik, presentasi saya pada hari ini semoga berkenan dan salam sehat bagi kita semua.